Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sri Kartini dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan modul 1.4 terkait dengan demonstrasi kontekstual, yaitu praktek segitiga restitusi di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Di sini guru atau orang tua bisa menggunakan beberapa kalimat. Setiap orang pasti pernah salah, atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Orang tua atau guru di sini bisa menggunakan beberapa pertanyaan, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru dan orang tua bisa menggunakan kalimat pertanyaan, misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu nantinya ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut saya sampaikan kasus 1. Pada saat penilaian harian mapel matematika kelas 17, Ibu Sri Kartini mengetahui salah seorang murid bernama Galih Ananda Putra sedang melakukan kecurangan. Ia memberikan jawaban soal ulangan kepada temannya. Saat kecurangan berlangsung, Ibu Sri Kartini tidak langsung menegur Galih. Ibu Sri Kartini ingin menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi dalam menangani kasus tersebut. Kamu tahu kenapa Bu Sri panggil di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, gini tadi saat ulangan matematika di kelas jam 1-2 tadi, Bu Sri melihat kamu memberikan jawaban di kertas pada temanmu. Betul nggak itu, Le? Betul, Bu. Terus, kenapa kamu lakukan itu? Karena saya ingin bantu teman saya yang kesusahan, Bu. Oh gitu. Sebenarnya niat kamu baik, suka menolong, ingin membantu temanmu yang kesulitan dalam mengerjakan ulangan. Coba sekarang kamu ingat lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan kelas yang pertama tidak boleh memberi atau mengasih contekan kepada teman saat ulangan. Ya, terus? Kesepakatan yang kedua tidak boleh membawa buku catatan atau membaca buku catatan saat ulangan. Kesepakatan ketiga tidak boleh memainkan HP saat ulangan dan HP harus dimasukkan ke dalam tas, Bu. Ya, itu kesepakatan yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Nah, ternyata kamu tadi melanggar kesepakatan itu. Iya. Ya. Terus sekarang Bu Sri mau tanya, kira-kira besok cita-citamu pengen jadi apa? Cita-cita saya ingin jadi TNI atau Polri, Bu. Jadi TNI atau Polri itu suatu cita-cita yang luar biasa. Nah, untuk bisa mencapai cita-cita itu, kamu perlu disiplin, perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya. Nah, sekarang coba kamu renungkan, kamu pikirkan kira-kira bagaimana cara menolong teman yang sekiranya lebih efektif daripada dengan cara yang tadi. Cara untuk menolong teman, saya akan mengajak teman saya untuk belajar sebelum ulangan agar mereka tidak kesusahan dalam mengerjakan ulangan. Nah, itu kan lebih
bagus, caranya lebih efektif dan tidak melanggar kesepakatan kelas. Nggih. Baik, Galih, saya kira seperti itu untuk bisa menjadi orang yang baik, anak atau murid yang baik. Satu, jangan melanggar kesepakatan kelas. Yang Nggih. kedua, sifat kamu yang suka menolong, suka membantu itu perlu ditingkatkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Baik. Nah, baik, sekarang Bu Sri hanya bisa menyarankan seperti itu dan berdoa mudah-mudahan apa yang kamu cita-cita. Selanjutnya kasus 2. Saat mengajar di kelas 11-3, Ibu Sri Kartini selaku guru matematika sering menjumpai seorang siswa yang bernama Ananda Melani Murtiasih sering datang terlambat. Dalam jurnal mengajar harian Ibu Sri Kartini, anak tersebut tercatat sudah terlambat 3 kali. Ibu Sri Kartini ingin menangani kasus ini dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Mbak Mela, kamu tahu kenapa Bu Sri panggil kamu di sini untuk ngobrol? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba sekarang kamu ingat kira-kira kamu sudah terlambat masuk pelajaran matematika jamnya Bu Sri berapa kali? Hampir 3 kali, Bu. 3 kali ya? Iya. Baik. Nggak apa-apa, Mela, karena semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Sri juga pernah salah, teman-temanmu juga pernah salah. Ini juga benar tercatat di jurnal harian Bu Sri itu kamu sudah terlambat 3 kali. Sekarang Bu Sri mau tanya, kamu itu kenapa sering terlambat? Saya sering tidur larut malam, Bu. Sering tidur larut malam? Iya. Belajar? Tidak. Saya sering main HP sampai larut malam. Jadi kalau bangun pagi selalu kesiangan. Oh alah, karena tidur larut malam itu bukan karena belajar, tapi karena sekedar main. Iya, Bu. Baik, sekarang kamu ingat kita pernah membuat kesepakatan kelas saat di awal dulu, awal Ingat, Bu. pembelajaran. Nah, coba kamu sebutkan. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Toleransi terlambat ke kelas 5 menit. Tidak tidur saat jam pelajaran. Ya. Datang ke sekolah memakai seragam. Ya, itu kesepakatan kelas kita. Iya. Ternyata kamu sudah melanggarnya 3 kali. Bener ya? Iya, Bu. Ya. Sekarang coba kamu cita-citanya besok ingin menjadi apa? Menjadi perawat. Menjadi perawat. Menjadi perawat itu cita-cita yang bagus, cita-cita yang luar biasa, tetapi kamu juga harus berpikir bagaimana cara untuk mencapainya, mencapai cita-citamu. Yaitu kamu harus 1, disiplin, 2, bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, pada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira kamu bisa nggak nantinya untuk mengubah kebiasaan kamu tidur larut malam untuk lebih awal tidurnya sehingga tidak terlambat lagi? Bisa, Bu. Bisa ya? Insya Allah Ya. bisa. Baik. Sekarang kamu sudah tahu caranya untuk mengatasi agar kamu tidak terlambat lagi, dan Bu Sri hanya bisa berdoa semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Amin. Amin. Sekarang kamu bisa ke kelas kembali. Sekali lagi kamu harus bisa berusaha untuk menjadi orang yang lebih. Kenalkan, nama saya Galih Halita Putra dari kelas 10-7. Saya merasa senang dan terkesan dengan cara Bu Sri melakukan praktek segitiga restitusi. Pada saat saya melakukan kesalahan seperti memberi contekan kepada teman saya kemarin, Bu Sri tidak marah, bahkan menasihati agar saya menjadi anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, Bu Sri. Kenalkan, nama saya Ananda Melani Murtiasih dari kelas 11-3. Saya merasa senang dan terkesan dengan cara Bu Sri melakukan praktek segitiga restitusi. Pada saat saya melakukan kesalahan, karena sering terlambat masuk ke sekolah, Bu Sri tidak marah, bahkan menasihati saya untuk menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih, Bu Sri. Demikianlah praktek segitiga restitusi di sekolah saya, SMA Negeri 1 Randu Blatung, sebagai bentuk upaya untuk membangun budaya positif di sekolah.
Ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu kerjasama dari seluruh warga sekolah. Terima kasih, ketemu lagi pada video saya berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.